Perkenalkan, nama saya Maya. Saya sebagai pemandu di Museum M.H. Thamrin ini, saya sudah hampir kurang lebih 2 tahun di Museum M.H. Thamrin ini, dan umur saya sekarang udah 46 tahun. Kalau kita melihat sejarah bangunan gedung Museum M.H. Thamrin dahulunya ini di awal abad 20 itu adalah sebuah gudang untuk menampung buah-buah impor dari Australia dan kemudian juga untuk menampung daging-daging hewan-hewan potong yang kemudian itu didistribusikan ke instansi-instansi atau rumah-rumah mewah di Batavia. Kemudian dimiliki dulunya oleh Meneer de Haas, orang berkebangsaan Belanda, yang pada tahun 1927 kemudian dibeli oleh Muhammad Husni Thamrin. Namun bukan untuk rumah tinggal Pak Thamrin, melainkan untuk kantor sekretariat kaum pergerakan, yaitu PPPKI, Perhimpunan Permufakatan Politik Kebangsaan Indonesia. Di rumah ini adalah tempat berkumpulnya tokoh-tokoh pergerakan, diantaranya mengadakan rapat, kemudian juga kongres-kongres berkaitan dengan organisasi-organisasi pergerakan. Kemudian juga di sini jadi saksi terciptanya lagu Indonesia Raya oleh Wakil Rudolf Supratman. Nah, kemudian di era kependudukan Jepang, rumah ini hampir tak bertuan. Artinya memang pada saat kependudukan Jepang itu hampir semua bangunan-bangunan peninggalan Belanda ini dijadikan sebagai sarana propaganda pasukan Jepang untuk mendukung tentara Jepang dalam perang terhadap sekutu. Nah, kemudian pada tahun 1986 barulah gedung ini diresmikan menjadi Museum M.H. Thamrin yang diresmikan oleh Bapak R. Suprapto, Gubernur DKI Jakarta, pada tanggal 11 Januari 1986. Thamrin tidak pernah tinggal di sini. Memang rumah ini dibeli Pak Thamrin untuk kaum pergerakan. Karena di era ini banyak sekali tumbuh organisasi pergerakan nasional yang sifatnya kooperatif maupun non kooperatif. Untuk antusiasme masyarakat ya lumayan, karena di sini salah satu representasi M.H. Thamrin, artinya situs peninggalan Muhammad Husni Thamrin yang memang patut diberdayakan. Artinya nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya ini memang patut wajib dilestarikan dan memang harus ditularkan, disebarluaskan kepada khalayak ramai masyarakat, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak sekolah. Berani, fokus, dan tetap teguh dengan apa yang dicita-citakannya. Di masa-masa COVID-19, museum kita tetap beroperasi dan melayani, tentunya tergantung kebijakan dari pemerintah pengelola pusatnya. Ya, kalau museum ini memang harus buka, memang melayani, tapi menurut standar pengunjung yang dibatasi. Kemudian juga kita bisa melalui pelayanan pengunjung itu bisa melalui virtual, kunjungan virtual seperti itu. Harapan saya dengan adanya Museum Muhammad Husni Thamrin ini, satu, nilai-nilai kebangsaan ini bisa diserap oleh masyarakat, terutama generasi muda, juga bisa membangun melalui museum, bisa membangun karakter generasi muda berbangsa bernegara yang cinta tanah airnya, dan juga tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan terdahulunya, terutama M.H. Thamrin. Dan Pak Thamrin ini termasuk salah satu tokoh tercatat dalam sejarah tata kota Jakarta. Ini khususnya ya Jakarta, dan umumnya juga karena beliau pernah berkiprah secara nasional di Dewan Pertimbangan Hindia Belanda atau Volksraad. Artinya beliau juga banyak memberi pengaruh terhadap kemajuan rakyat pribumi di Batavia khususnya atau Jakarta, dan umumnya di Indonesia. Para sahabat museum, untuk mengetahui sejauh mana perjuangan M.H. Thamrin dalam upaya-upaya merebut kemerdekaan dan juga upaya-upaya perbaikan nasib kaum pribumi Batavia, silakan datang saja ke Museum Muhammad Husni Thamrin yang terletak di Jalan Kenari 2, nomor 15, Senin, Jakarta Pusat.